Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam guys. Malam guys. Oke. Teman-teman, sekarang kita kehadiran ini ya Kak Hanif ya. Ya, next bahasan yang tadi ya. Oh iya. Kalau tadi kita bahas tentang kuliah. Iya. Alhamdulillah teman-teman ini mau lanjut kuliah dengan prodinya masing-masing. Nah, masih ingat nggak prodi apa ini yang mau diambil Tak Ajka? Ajka itu tafsir Quran Tafsir atau Quran fikih. atau fikih. Terus kalau ini nih, siapa ini namanya? Oh, Keisa. Gimana Keisa teh? Keisa Jurusan? mah dakwah ya. Dakwah. Dakwah. Oke, kalau Juwita? Biologi ya. Iya. Biologi. Kalau aku apa? Aku jurusan ngajar. Jurusan ngajar dong ya. Ngajar dong. Iya. Oke. Kocak juga ya guru kalian ya. Oke. Hari ini kita mau bahas yang mengitari suasana semangat dari kuliah. Biasanya apa sih Teh yang mengitari suasana semangat di kuliah itu? Mengitari suasana semangat di kuliah. Jadi semangat di kuliahnya dulu atau sebelum kuliahnya dulu gimana? Iya, ketika kuliah dan pasca kuliah. Jadi misalkan ketika kuliah tergiur, misalkan ya, mungkin dulu waktu kuliah ngalamin kan ada job fair. Nah, kemudian kayaknya ini pas deh kalau aku kerja di sini, gitu kan? Jadi tergiur dalam perkuliahan itu pekerjaan. Atau kadang-kala yang lebih sensi ya dan sanksi, bab yang berkaitan dengan perasaan. Naon sih biasana? Biasana naon sih? Bucin ya, bucin teh bau acin gitu. Oh bukan ya, bucin. Berarti bab percintaan. Semangat banget ini ya. Ini korban-korban kitab Ukudojen dan Fathul Ijar kayaknya. Masih imajinasi kayaknya. Oke. Barangkali Teteh mau menyampaikan apa dulu nih? Apa ya Kak Hanif? Kalau dari aku, kalau misalnya apa tadi yang semangat ya? Mengitari semangat kuliah itu ya yang pertama dari konsisten dan niat dulu. Karena ada hadis yang mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan kita itu tergantung dari niat. Itu bukan Kak Hanif artinya. Iya. Ya, takutnya lupa gitu. Sesungguhnya awalan perbuatan itu diawali dari niat. Gitu. Coba lihatnya ke sana bab niat ya. Niat saya kuliah untuk. Nah, kan apa? Niat saya kuliah untuk. Nah, kan itu adalah bagian dari alasan yang harus diperkuat ya, sebagaimana konten kedua kalau nggak salah ya. Jadi kita melakukan sesuatu itu perlu beralasan yang memperkuat apa saja yang harus kita lakukan. Apalagi Teh? Niat, terus konsisten dalam kuliah belajar. Terus sungguh-sungguh, terus apa ya? Ada acuan itu target. Ada target. Misalnya lulus berapa tahun, gitu. Jangan lama-lama lah kalau bisa gitu. Ngapain ya? Jadi itu ya, jadi kuncian kampus ya. Jadi donatur kampus gitu. Jadi MA ya, mahasiswa abadi. Bukan MA mahasiswa aut-autan. Ya, itulah yang menjadi bahasan kali ini. Apalagi Teh? Apanya? Kelanjutannya selain itu. Selain itu ya ada apa ya? Intinya tuh kayak ada pacuan, misalnya aku kuliah buat apa sih gitu. Target ya, alasan kuliahnya itu ingin membahagiakan orang tua, mencari ilmu, ataukah ingin sekedar gaya-gayaan kah? Karena ada pepatah nih, maksudnya bukan pepatah, ada pemikiran gitu. Kalau misalnya kata orang-orang maaf ini bukannya apa-apa, kampung gitu ya, orang-orang kampung, bukannya aduh takut dihujat nih Kak Hanif, aku kalau ngomong ini nggak apa-apa ya. Nah, maksudnya gini, sebagian orang gitu, baik di daerah atau di mana lah gitu. Gimana ungkapannya? Jadi gini, perempuan itu gak wajib sekolah tinggi-tinggi katanya, soalnya balik lagi ke dapur. Ya, gitu. Babnya 3 ur ya, dapur, kasur, dan sumur. Bener kan? Sering kan dengar istilah itu ya? Padahal hari ini
hari ini itu semua ada tuntutan dan kebutuhan untuk bisa berkarya, bukan sekedar dapur kasur sumur. Itu kan ibaratnya memojokkan ya. Kayak Hari ini kan kita lihat tuh ada perempuan jadi anggota Dewan Kemakmuran Masjid misalkan ya, atau dari perempuan jadi kepala daerah. Tuh kan itu bagian dari bagaimana seseorang itu bisa berkembang untuk dirinya dan manfaat untuk masyarakat. Perempuan jadi apa lagi nih? Guru, udah pasti itu ya. Jadi apa lagi nih? Pengusaha. Perempuan kan banyak ya. Maka dengan ilmu yang dicari, yang didalami, kemudian juga dikembangkan di bangku kuliah itu sejatinya menjadi soft skill untuk dikembangkan setelah lulus nanti. Terus apa lagi? Ada lagi nggak teh? Kan kalau misalnya tadi kan kata aku perempuan itu wajib kuliah gitu. Nah kan sebelumnya kan ada RA Kartini ya. Nah itu kan ibu pendidikan ya. Iya. Apa sih judulnya? Yakin ibu pendidikan. Ibu pendidikan apa sih judulnya itu? Ada yang tahu nggak teman-teman? RA Kartini. Yang itu tokoh apa tuh RA Kartini teh? Tokoh pendidikan. Bukan tokoh pendidikan Ganjar Lewantara. Ajka mungkin tahu nggak? Tokoh yang memunculkan perempuan. Emansipasi wanita. Bukan emansipasi tapi ya emansipasi gitu. Oke, apalagi tuh? Sama RA Kartini itu kan perempuan itu ditinggikan sejarahnya ya. Sejarahnya gitu. Itu kalau di Indonesia ya. Indonesia. Tapi kalau kita melihat ini masih momentum Maulid Nabi nggak sih? Maulid Nabi. Masih Maulid Nabi. Nah, Nabi juga dengan ajaran Islam meninggikan derajat wanita. Perempuan. Kan yang dihormati ibumu. Jadi kalau ibu itu harus ada dihormati. Jadi 3 ya, yang karena 3 disebut, jadi ibunya harus ada ibumu. 3, ibumu. Benar gitu ya? Iya. Berarti harus itu Pak ya? Iya. Harus 3. Iya. Ada 3, benar. Tidak juga. Maksudnya apa ya? Enggak, maksudnya 3 derajat itu adalah meninggikan derajat dari seorang wanita, perempuan gitu ya. Betul sekali. Kemudian apalagi tuh selain dari itu melalui pendidikan untuk seorang wanita. Kayaknya bahasan kali ini kita bahas gender juga boleh ya. Gender emansipasi. Jelimatnya ngomongnya emansipasi gitu kan. Nah apalagi ini ada Keisa, ada Juwita yang menjadi salah satu dua ya yang hadir di konten kita ini untuk berbicara bagaimana karir ke depan sebagai perempuan. Dan ini juga ada Azka yang nanti sebagai calon ajengan, calon kiai di masa mendatang melanjutkan sepak terjang dan segala macam kegiatan dakwah dari sang ayah ya gitu ya. Oke, apalagi teh ada yang mau disampaikan lagi? Kalau dari aku segitu dulu mungkin kan. Oke, itu ya. Nah, hari ini bab pekerjaan ya. Nah, kira-kira apa sih yang terpikir oleh Ajka, oleh Keisa, oleh Juwita berkaitan dengan pekerjaan atau yang mengitari kegiatan belajar gitu. Atau bahkan percintaan. Tenang. Mau siapa dulu nih? Coba dulu. Apa sih dulu? Gamreng. Oke, boleh. Yes, Kusinda. Iya. Bener. Hasan ya. Oke, lanjut. Adunan teh kedang ngalapanan kumasi amun tos menjinjang karena keseriusan pekerjaan. Oke, jenjang keseriusan dalam pekerjaan. Pertanyaannya apa ya? Jadi kedang ngalapanan sih. Harus apa dulu? Oh iya. Harus melakukan apa? Pertama, berarti ini bicaranya katakanlah ketika kuliah nemu pekerjaan gitu ya. Kemudian atau bahkan ketika lulus dapat pekerjaan atau mau bekerja gitu. Nah, kita bicara dulu soal kerja. Yang Keisha pahami tentang kerja teh gimana sih? Yang Ajka dan Juwita pahami tentang kerja teh gimana sih?
kerja gitu. Iya Kerja. Gimana? Terus kerja keras kah atau sungguh-sungguh kah atau Kan ada istilah kerja keras, banting tulang, banting piring misalkan ya. Maksud kerja teh gimana? Coba ada yang bisa menjelaskan ya? Baik Ajka, Kaisa, sama Juwita di AAA ya tungtungnya. Tungtung. Ada nggak? Tahu nggak kerja itu? Kerja tuh gimana? Yang kebayang. Ada nggak? Nggak apa-apa, ngomongin aja. Kerja. Kerja apa gitu maksudnya? Jangan salah. Misalkan ya, mau kerja? Mau kerja sama saya. Apa kerjanya? Tuh di rumah saya butuh ngepel, nyapu, nyuci. Kan itu juga kerja. Jadi apa sih yang dimaksud kerja itu? Gini Pak, Tahu gimana? So, kerja mah jadi lebih ke melakukan suatu hal ya, Pak. oke, lanjut. Melakukan suatu hal Terus gitu. melakukan satu hal. Yang Oke. Katakanlah gini ya, Ajka tolonglah ke rumah. Coba lihatnya ke sana tuh. Ajka coba ke rumah. Sini Kak. Apa Pak? Tolong dong kuras. Kuras apa Pak? Bak? Bukan. Kolam. Kan itu juga bagian kerja ya. Iya. Nah, udah selesai itu. Udah gitu aja. Atau ada lagi nggak? Melakukan suatu hal Terus yang sekiranya manfaat. itu juga manfaat ya, tolong kuras. Ini kurasnya kolam. Suatu hal yang harus kita gapai. Yang harus kita gapai. Loncat. Gimana? Uang kan untuk Oh, nah berarti melakukan satu hal untuk mendapatkan sesuatu dan dimanfaatkan dengan uang. baik. Dapatkan uang jadi manfaatkan dengan baik. Misalnya nih, misalkan kerja ya, misalnya ini kerja semuanya kerja. Dapat tuh honor sekian rupiah nominalnya gitu kan. Udah gitu disisihkan untuk sedekah, sisihkan untuk biaya, sisihkan untuk makan. Kalau ini mau mungkin beli make up mungkin ya, atau mungkin beli peralatan mandi gitu kan. Nah, berarti kalau begitu pekerjaan itu hal yang dilakukan untuk bisa Ngapain sesuatu? Menghasilkan uang. menghidupkan. Nah, salah satu caranya menghidupkan kita dapat cuan. Uang. Iya kan? Nah, contoh gini deh, kita hari ini harus makan. Kebutuhan pokok nih apa aja nih? Coba Adka, Keisa sama Juwita, kebutuhan pokok tuh apa aja? Nasi. Pokok, sandang, pangan, dan Papan. nah, kita coba bekerja itu untuk memenuhi hal yang pokok, sandang, pangan, dan papan. Ya masa iya sih nanti misalkan sudah rumah tangga misalkan ya keboga anu misalkan piraku kudu naon heula kan harus kerja dulu baru kita mendapatkan kafalah atau honor atau apalah buruh atau naon lah bahasanya. Gaji. Nah, gaji gitu kan. Salary gitu. Gaji sapi. Gajihan cenah ya tanggal 1 atau apalah bahasa. Nah, itu kan kalau kita bagaimana melangkah, nah kira-kira bisa nggak Keisa dan Juwita juga Ajka melihat peluang untuk mendapatkan cuan? Apa sih yang bisa dijadikan peluang mendapatkan cuan? Ya kerja apa maksudnya tuh? Oke, bisnis apa jualan? Apa dagang? Semuanya. Nah, dagang misalkan ya. Dagang awalnya sendiri, oke, rekrut karyawan. Makin besar lagi buka cabang. Kemudian nambah lagi buka cabang kedua, buka cabang ketiga dan seterusnya. Dari dagang jadi bisnis. Nah, akhirnya di situ dikelola dengan serius, bisa memberdayakan orang dan membuka lapangan kerja. Nih Teh Salma tahu nggak? Hari ini di Indonesia itu dihadapkan dengan kondisi bonus demografi. Gimana tuh maksudnya? Bonus demografi. Pernah dengar istilah bonus demografi? Bonus demografi itu ketika jumlah orang yang Sumber daya manusia. ya SDM yang produktif kerja lebih banyak daripada peluang kerja, daripada lapangan kerja.
Gitu. Di Indonesia teh Iya, coba aja di googling ya, di cari Mang riset Google gitu ya, hasil risetnya gitu kan. Nah ini kan menjadi tamparan juga nih buat kita guru-guru gitu kan, setelah lulus nih anak-anak harus kemana nih, gitu ya. Coba sebelum kita ngobrol yang lain ya, Ajka, Keisa, dan Juwita pernah gak sih kebayang di satu momen sekarang saya dibiayai orang tua, tetapi terpikir di momen itu mau sampai kapan jadi beban orang tua? Pernah gak sih kebayang gitu? Pernah. Nah kalau pernah, kira-kira apa yang terbayang dan terbesit di pikiran? Cok, siapa yang mau bicara duluan? Tentang terbayang tentang saya harus keluar dari beban orang tua, jangan mau jadi beban orang tua terus gitu kan. Nah kira-kira apa yang terbayang kalau berbicara itu? Kadang kayak yang mau kerja deh, umur segini juga tapi mikir lagi kan kita juga harus punya cita-cita, sebagai cita-cita gitu. Oke, apalagi tuh Juwita, Ajka? Ya, kalau untuk sekolah ya kita harus bersungguh-sungguh ya, rajin ya. Rajin apa tuh? Rajin sekolahnya. Rajin sekolahnya, udah di sekolah tidur di kelasnya. Rajin belajarnya. Oke, kalau menurut Ajka? Minimal bisa ngebahagiakan orang tua. Minimal bisa membahagiakan orang tua. Caranya? Dengan cara akademik. Oke, dari segi akademik harus bagus, non akademik berprestasi bidang apapun. Oke, ini sudah megang ukulele nih. Bisa nggak sealbum 2 album? Batu ini. Selagu 2 lagu lah. Supaya tidak jenuh. boleh. Mau sama Ajka, mau sama Teteh? Yang nyanyi aja. Oh, yang nyanyi. Kita nyanyi bareng-bareng deh. Boleh lagu apa? Bebas lah, yang hafal aja semua. Jangan, yang Ceria dong. Malam ini kan Malming dong ada. Malam ini kita harus ngasih sajian yang semangat buat pemirsa dimanapun berada kan? Iya. Ya ini malam Sabtu. Lagu apa kira-kira kayaknya? Malam Sabtu. Oh iya malam minggu bagi jomblo malam minggu. Oke, terus mau lagu apa tuh? Lagu apa? Sok. Kan Yang bisa, yang ceria tuh, yang ceria. Terimalah lagu ini dari Orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, Aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia padamu. Iya, kayaknya satu lagu lagi deh yang ceria. Tadi mah tidak apa? Yang lain, jawab lagu apa? Maulana ya Maulana. Maulana. Mau lama itu yang jadi konten pertama. Mau lama. Apa ya? Sok, Eh, yang ceria. Ini dulu waktu tahu nggak itu? Sok boleh. Sok cinta monyet. Tapi dia bilang monyetnya jangan lihat di sini. Apa ya? Jangan itu deh, ini aja. Aku lupa gimana. Mulai merasakan rasa cinta. Oke. Cinta yang diuji setiap saat. Melukiskan semua Yeay, apa? Oke. Boleh ada satu lagu lagi. Oke. Boleh nggak? Boleh Apa, lah. lagu jadul boleh kan? Ada request mungkin. Bawa bebas lah lagu apapun itu. Dangdut boleh. Keempat menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga, bersyukurlah pada
Alhamdulillah wa syukurillah apa yang ada, hidup adalah anugerah. Itu mah lagu ya. Ceramah itu mah. Hah? Ceramah barusan mah. Kan belum beres. Alhamdulillah wa syukurillah apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup. Oh, lagu kan? Oke, skip lah yang itu mah. Oke, tentang kerja ya, berarti kita bersiap. Suasana hati harus ceria. Cari peluang, manfaatkan peluang yang ada, jalin kemitraan atau relasi. Kemudian ketika dapat pekerjaan, lakukan dengan sukacita. Apapun itu, jangan dilihat dulu besaran nominal yang diberikan. Yang penting kita happy dulu. Misalkan ya, karena kawan-kawan hari ini masih sekolah nih, ada event misalkan jadi kasual. Ketika misalkan di kafe mana, di rumah makan mana misalkan ya, ada lowongan ngisi waktu ketika libur, sok ikut, gak apa-apa. Jadi waiters misalkan, jadi pramusaji gak apa-apa, sok. Pramusaji tahu yang menyajikan makanan gitu ya, waiter, kopi misalkan jadi barista gak apa-apa, sok ikuti, karena itu sebagai bahan untuk menguatkan mental. Karena kan kita public speaking itu bukan hanya soal bicara ya, kita tampil di hadapan umum apapun itu. Kayak Teteh tadi main gitar, itu public speaking juga. Kalau nggak pede, keceletot pales nyanyinya, pales juga kuncinya, kan gitu kan. Nah inilah yang perlu kita pahami bersama. Apalagi tuh, tadi kerja ya, dari Juwita, dari Ajka gimana tuh? Atau dari ibu gurunya? Aduh, lagi izin ke belakang dulu. Oh, izin ke belakang boleh ya? Boleh. Oke, kita. Gimana? Gimana sih tuh kerja? Kerja tuh gimana ya? Pekerjaan. Apa yang maksud pekerjaan? Tadi kan sudah dibahas. Salah. Kerja itu ya. Apa tuh? Yang maksud Ajka tuh gimana tuh? Tadi udah dibahas ya pekerjaan. Atau Juwita dulu deh, atau Kesha ada lagi yang mau dibahas. Skip lah tuh, mulai tunuh. Iya, Kamu cangke, Pak Aku cangke. apa? Oke, kita lanjutkan lagi ya. Gimana? Ada yang mau disampaikan dari ibu gurunya atau ke muridnya? dari Juwita dulu deh. Ya, boleh. Gimana Juwita? Jadi gini, bagaimana sih agar karir kita itu bagus dan lancar ke depannya? Oke, tentang karir ya, benar tuh ya. Dalam pekerjaan tuh biasanya kalau tempat kerjanya itu serius, artinya melihat bagaimana prospek dari sumber daya manusia. Misalkan nih, dia mulai dari bawah sebagai front office, maju mulai ke marketing, dari marketing mulai ke bagian mana yang terus bertingkat bertahap, yang mana dari honor pun dia bertambah gitu kan. Nah yang dimaksud oleh Juwita mungkin itu ya. Iya. Nah kembali kalau misalkan kita kerjanya di bawah naungan perusahaan, berarti ikuti sebagaimana perusahaan itu, yang tentunya juga tidak melanggar aturan agama lah intinya ya, kalau kita kembali pada aturan agama. Kemudian kalau misalkan karir kita sebagai pembuka peluang usaha atau membuka lapangan usaha, berarti kita juga kembali kita yang menentukan nasib karyawan, karena posisi kita itu ketika jadi bos nih, andaikan lah ya Juwita ini jadi bos, punya perusahaan, punya anak cabang gitu ya perusahaannya, maka lihat bagaimana jenjang karir itu dan punya sistem tentang kenaikan karir. Hati-hati ketika misalkan ada karyawan yang merasa hanya diambil tenaga aja, dimanfaatkan gitu ya. Nah maka siap-siap di demo kan, tiap tanggal berapa tuh hari buruh itu kan, intinya mereka ingin mendapatkan gitu ya dari apa yang sudah mereka kerjakan itu kesejahteraan atau nominal pendapatan misalkan, supaya bisa bertambah lagi dan untuk kepentingan keluarga itu tentunya. Nah itu kalau dari sisi Juwita sebagai bos
gitu ya. Tapi kalau sebagai karyawan ya ikuti bagaimana jenjang dan pastikan tempat itu adalah tempat yang pas untuk kenaikan karir dan kemampuan Juwita bekerja. Maka dari itu bab ini tentang pertanyaan Juwita, saya sarankan nih kepada teman-teman yang di sini dan yang mendengar, banyak-banyaklah makan wortel supaya mata kita bisa jelas melihat mana yang tulus, mana yang modus gitu. Oke, gitulah ya intinya. Apalagi nih, ada yang mau dibahas lagi dari Teteh atau dari siapa nih? Kayak gimana kayak Ajka? Ajka? Boleh. Oke. Atau mungkin juga ketika selesai perkuliahan atau ketika perkuliahan pun misalkan dibumbui juga masalah percintaan. Itu Ya kan? gimana ya pertemanan? Pertemanan. Ada circle-circlean kah? atau Nah gimana gitu. kah? Atau misalkan Teteh nih, wah cenah ada yang kepo nih, wah kan itu jadi hal yang menarik tuh di kuliahan misalkan ya. Misalkan itu tuh. Nah udah gitu kan beranjak tuh mulai dari kepo, mulai dari sana itu lanjut pada yang seriusan. Tapi kadang-kala hati-hati nih kalau bab percintaan, ketemunya di medsos, di Instagram, di Facebook. Di Facebook namanya itu Bella Sapira. Pas ketemu Bella Sungkawa. Di Instagram namanya Nabila. Pas ketemu teh Kak Naujubillah. Kan itu bahaya ya. Nah, hal itu juga harus kita siasati bareng-bareng tuh dari sekarang supaya nanti pas waktunya tiba, oke, ini yang udah pernah dibahas di kontennya MSK kan gitu ya. Oke, ada yang mau disampaikan tentang percintaan? Ayo Keisha balik lagi udah punya pacar kan masih jomblo atau Juwita juga atau Ajka di sini gitu. Aku juga kayaknya jomblo nih. Gurunya ya. Ya jomblo pisabilillah. Oh iya. Hijau tomat ikatan jomblo terhormat. Oleh Asik. hijau tomat ya, bukan hijau lumut. Oh, hijau lumut. Ikatan jomblo-jomblo hitam mutlak. Oh, bukan ya. Oke, jadi bab percintaan juga ini siap-siap aja. Teteh juga ya mau beranjak pada hal yang lebih serius. Apalagi nih laki-laki siap-siap bekerjanya harus ekstra, cari pendapatan juga jangan gengsian gitu kan. Karena ada apa namanya? Kewajiban untuk menafkahi gitu kan, untuk memberi apa kebutuhan sehari-hari kan gitu ya. Hati-hati mencari pasangan, kan kita ada kaidah tuh dalam orang Sunda ya, bebet, bibit dan bobot. Bobot. Beda ya bobot. Bebet, bibit dan bobot. Nah, berkaitan itu nyambung dengan agama. Wajahnya, parasnya gitu kan. Udah gitu keturunannya. Udah gitu hartanya. Nih hati-hati nih kalau berbicara harta. Harta itu maksudnya adalah jodoh atau calon pasangan hidup itu mereka yang satu kerja keras dan punya peluang untuk menambah pundi-pundi ekonomi. Maksud harta tuh begitu. Contoh dari gini ya, Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Andaikan ya Nabi Muhammad dan Siti Khadijah itu bukan dari kalangan beradat, tetapi mereka punya basic untuk kerja keras. Katakanlah ya ini berandai-andai saja. Tapi kan pada faktanya mereka juga kerja keras. Jadi Nabi Muhammad orang kaya, Siti Khadijah pun jadi orang kaya. Karena memang mereka dari nol tuh ya, dari basic sampai pada mereka jadi orang kaya tuh benar-benar kerja keras kan gitu. Yang terakhir agama, tapi dari yang keempat itu kan diutamakan tentang agama kan gitu. Nah, soal agama, soal itulah ini santri-santri ya sudah jago lah menilai tentang agama mah lah gitu ya. Jadi sudah harus banyak berkoar-koar dan berbicara panjang lebar. Gitulah. Dan hari ini kan berkaitan dengan itu siap-siap sakit hati. Kenapa bisa sakit hati?
ketika dari Instagram, dari Facebook turun ke WA, dari WA berjumpa wajahnya nggak sama. Siap-siap ya. Gak sesuai ekspektasi gitu. Iya gitu, tadi namanya Bella Sapira ketemu Bella Sungkawa kan gitu. Kayak gitu. Nabila. Istri Nabila. Nabila kan? Nah, gitulah. Ya kayak begitulah ya. Nah, hal itu kan perlu disiasati betul-betul. Nah, yang berkaitan dengan percintaan ini mengalir biasanya tanpa diduga-duga. Tiba-tiba nah jadi kasih etanya kan gitu. Tiba-tiba ada wasilah pekerjaan menikah jadi teman satu pekerjaan. Tapi nggak boleh kalau kita nikah sama teman sekantor mah nggak boleh. Nggak boleh. Ya satu aja ribet apalagi sekantor ya. Ngerti gak sih? Semuanya gitu. Gak boleh juga kita sama teman satu kampung, gak boleh. iya, Kenapa banyak. Banyak, satu juga ribet apalagi sekampung. Nah gitu. Nah ini kita lempar-lempar joke aja lah ya supaya lebih santai, supaya lebih mencair gitu kan. Nah yang paling bid'ah itu tahu nggak? Mendoakan orang mati, bahaya, itu bid'ah dan itu haram sebetulnya, bukan hanya bid'ah. Mendoakan orang mati. Hah? Mendoakan orang mati. Coba ini lagi hidup kita doakan mati, wabah, nggak boleh dong gitu. Mendoakan orang mati. Yang udah mati langsung didoakan. Nah itu mah ngomongnya kayak gini, mendoakan orang yang Mendoakan orang mati berarti semoga buat sama mati. Nah, nggak boleh. Nah itu kan dosa. Sama ya. Iya. Jadi kemana wae ngobrol tehnya. Oke, kita fokus lagi ke pekerjaan dan percintaan. Intinya nanti juga akan dipertemukan dengan pilihan dan jodohnya masing-masing setelah memantapkan pikiran, memantapkan hati untuk memutuskan hidup bersama dengan yang dipilih. Gitulah. Hari ini memang masih sekolah, tapi nanti mungkin ke depannya untuk di titik tertentu ya siap-siap ya dengan lawan jenis mungkin mulai dari chattingan, komen-komenan gitu ya. Setelah gitu nyaman, asik, sudah nyaman, jadian. Sudah jadian, nikahan jeung batur, bahaya kan? Nah, itulah yang perlu disiasati gitu. Oke, apalagi yang perlu kita bahas nih hari ini? Apa ya, karir udah ya, Ya, percintaan udah. Perjalanan hidup mungkin ya. Perjalanan hidup. Pengalaman hidup. Pengalaman. Oke. Siapa nih yang mau bercerita soal pengalaman hidup? Yang pahit juga boleh. Boleh dari SMP-nya gimana gitu. Nah, yang apa ya istilahnya tuh pernah nakal, tapi nakalnya senakal-nakalnya santri lah gitu. Boleh banget. Gimana? Juita atau Kay atau siapa? Azka. Malu sih. Iya. Ya. Nah, skip. Oke, Teh Salma, hari ini kayaknya perbincangan kita cukup hangat ya, cukup mencair. Tibalah kita di penghujung waktu untuk berpisah dengan pemirsa. Ada yang mau disampaikan, Teh Salma? Kalau dari aku, dari Juita dulu mungkin ya. Boleh, dari Juita. Kata-kata. Boleh, pantun boleh. Lebih baik aku menghindar, lebih baik aku menjauh. Itulah cara untuk menggandeng ikan. Oh, gitu benar. Oke. Siapa lagi? Oke, lanjut. Sama nih. Sok. Jika jodohmu orang lain, maka jadikanlah aku orang lain. Bucin banget ya. Oke, lanjut. 4 kali 4 sama dengan 16. sempat gak sempat. Karir saya yang belum jelas. Lanjut. Yang lebih baik dari konten ini adalah hud masofa wadah makadar. Ambil yang baik, buang yang buruk ya. Oke. Jika jengkol bisa bikin jengkel hilang dan pete bisa bikin hilang bete, nampaknya hidup ini serasa indah
walaupun tercium bau. Hmm. Oke. Bingung. Oke, no problem ya. Burung irian, burung cendrawasih, buah delima dan buah manggu. Cukup sekian dan terima kasih. Kita berjumpa di lain waktu. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, assalamualaikum. Bye. Selamat.